Teruslah berusaha dan berdoa, karena tidak akan ada seseorang yang membantumu. Kamu adalah orang yang mandiri dan orang yang hebat, kamu pasti bisa melewatinya dengan seorang diri. Percayalah jika tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, mungkin kamu ditempatkan di posisi ini, karena kamu memang mampu untuk menghadapi semuanya. Kamu memang orang pilihan yang dipilih untuk hebat, kuat, dan mandiri. Cobalah untuk mengingat kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Awalnya kamu mengira kamu akan kalah dengan keadaan, dan nyatanya kamu mampu melewati semuanya, dan kamu pun masih mampu berdiri di atas kakimu sendiri sampai sekarang ini. Bukankah kamu hebat dan luar biasa, bisa sampai sejauh ini? Ternyata kamu memang mampu untuk menghadapi segala ujian yang ada. Cobalah untuk memaafkan dan mengikhlaskan segala hal yang terjadi. Walaupun itu tidak mudah, tetapi jika kamu sudah dapat memaafkan dan mengikhlaskan, pasti kehidupanmu akan jauh lebih bahagia, karena tidak ada lagi dendam dalam dirimu. Hatimu tidak terselimuti rasa dendam yang ada. Cobalah untuk mengambil hikmah dari setiap hal yang terjadi, karena semua hal yang terjadi pasti itu yang terbaik untukmu. Walaupun kamu harus melewati segala rintangan dan cobaan yang ada. Kekacauan yang kamu hadapi adalah proses untuk menujumu menjadi lebih baik dan lebih dewasa lagi, dalam menyikapi segala hal yang terjadi. Jika dirasa tidak mampu, maka jalan satu-satunya adalah berserah diri kepada Sang Pencipta tertinggi di jagat raya, karena Dialah sebaik-baiknya penolong di saat kamu sedang berantakan. Lihatlah, tidak ada yang mau menolongmu, bahkan mereka seakan-akan meledekmu. Tidak apa-apa. Karena kehidupan akan terus berputar, ada saatnya berganti posisi, tunggulah dan bersabarlah. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Rabu, bulan April, tahun 2024 ini? Di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari ini, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta, cobalah untuk berpikir secara sadar. Ketika apa yang kamu pikirkan maka akan menjadi kenyataan, cobalah untuk berpikir secara baik dan pikirkan hal-hal baik pula, agar yang terjadi juga hal baik. Kamu hanya perlu mengembangkan dirimu sendiri, dan teruslah bertumbuh. Sayangilah pasanganmu dengan sebaik mungkin, jangan abaikannya ketika kamu sedang mengalami kekacauan. Kamu boleh mengasingkan diri, tetapi tetaplah kabari pasanganmu, agar dirinya tidak mencemaskanmu. Kamu harus ingat, ada seseorang yang mencintaimu dengan tulus kepadamu, jangan sampai kamu kehilangannya. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, tidak berlebihan dan tanamkan rasa secukupnya saja, ternyata mampu membuatmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Kini kamu mampu menikmatinya dengan penuh ketenangan. Jikalaupun dia pergi meninggalkanmu, rasanya pun kamu sudah tidak merasakan sakit lagi. Itu bukan karena kamu sudah tidak mencintainya lagi, tetapi karena memang kamu sudah terbiasa dengan keadaan ini. Bagi sebagian Leo yang masih single, kesendirian membuatmu terbiasa untuk merasakan kesepian. Kamu melakukan banyak hal sendirian, sehingga terkadang kamu terlihat tidak membutuhkan seseorang, padahal di dalam hati kecilmu, kamu juga menginginkan sosok orang yang dapat memahamimu, mendengar keluh kesahmu, mengertimu, dan menjadi sumber penguat dirimu, tetapi itu semua hanya angan-anganmu saja, karena sampai saat ini kamu masih bertahan dengan kesendirianmu. 2. Karir, cobalah untuk tidak mencampurkan antara pekerjaanmu dengan kekacauan yang sedang kamu alami. Cobalah untuk menetralisir rasa yang ada, walaupun itu sangat sulit, nyatanya jika sedang kacau, segala hal yang kamu kerjakan akan ikut kacau juga, dan kamu memang kehilangan fokusmu dalam bekerja. Ini membuat kamu dimarahi oleh atasanmu, karena pekerjaanmu yang kurang baik. Bagi kamu yang memiliki usaha atau bisnis, fokuskan dengan hal yang penting, jangan terpengaruh dengan ucapan orang lain, karena mereka tidak tahu bagaimana prosesmu dalam mendirikan sebuah usaha, dari nol hingga seperti sekarang ini. Kamu tidak perlu memikirkan pendapat orang yang membuatmu merasa sakit hati. Kamu berhak menentukan apa yang memang kamu inginkan, dan kamu berhak untuk terus melangkah ke depan dengan perlahan dan hati-hati.
Bagi kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, cobalah sesekali untuk mendengarkan nasihat dari teman atau saudaramu. Siapa tahu nasihat itu dapat memotivasimu untuk menemukan ide yang dapat kamu kembangkan, dan bisa menjadi sumber keuanganmu. 3. Keuangan, berhenti merenungi apa yang telah terjadi, ikhlaskan dan maafkan orang yang telah memanfaatkanmu dan menyalahgunakan kebaikanmu. Perbaikilah keuanganmu, berjanjilah untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi setelahnya. Berbuatlah baik sewajarnya saja, karena apapun yang berlebihan tidak akan baik. Cobalah untuk bersikap tegas, agar kamu tidak mudah untuk ditindas oleh orang lain. 4. Peruntungan, selalu tanamkan rasa syukur di setiap keadaan, karena pasti ada hal baik di dalamnya, dan ada makna tersendiri di dalam sebuah kejadian. Entah itu kejadian baik atau kurang baik, semuanya pasti ada pelajaran yang dapat kamu ambil dan membuatmu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berjanjilah dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, ubahlah hal yang perlu diubah. 5. Kesehatan, tidak ada masalah yang serius, kamu hanya sedikit pusing, karena terlalu banyak memikirkan hal yang rumit. Cobalah untuk tenang, dan kondisikan pikiranmu, agar rasa pusing yang kamu rasakan, agak sedikit reda. Janganlah menyiksa dirimu sendiri, walaupun tidak nafsu makan, tetapi jika sudah saatnya untuk makan, cobalah untuk makan sedikit saja, jangan kamu biarkan dirimu kelaparan, tubuhmu juga perlu asupan, agar kamu tetap sehat dan terjaga. Seseorang yang telah menghilang dari pandanganmu, kini dia hadir kembali. Setelah beberapa hari ini kamu memimpikannya, dan hari ini dia menghubungimu kembali, kamu pun bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, apa maksud dari kejadian ini? Kenapa mimpi dan kejadian hampir sama persis? Kamu pun masih terheran-heran dengan kejadian ini? Entah apa maksud semesta menghadirkan dia kembali dalam kehidupmu. Apakah dia memang akan menjadi jodohmu, atau dia hanya akan menjadi pelajaran penting dalam hidupmu? Kamu pun tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, kamu memang pernah nyaman dengannya dan kamu tidak ingin keasingan itu hadir. Dan di sisi lain, kamu juga tidak boleh bergantung kepada orang lain, kamu harus bisa hidup dengan mandiri. Dan hal yang kamu takutkan adalah, jika nanti kamu sudah memberikan yang terbaik, dia justru pergi meninggalkanmu lagi. Kamu harus menyikapi hal ini dengan biasa saja, jangan berlebihan untuk meresponnya, responlah sewajarnya saja, dan jangan berlebihan, jagalah dan batasilah harapanmu, agar kamu tidak terjerumus dalam harapan yang kamu ciptakan sendiri. Sebenarnya kamu memang bahagia dihubunginya kembali, tetapi kamu juga harus menjaga batasan yang wajar dengannya, jangan membawa perasaanmu terlalu jauh, karena nanti kamu akan kecewa untuk yang kesekian kalinya. Dirinya memang susah untuk ditebak. Terkadang dia menunjukkan jika dia adalah orang yang tidak ingin kehilanganmu, tetapi di sisi lain, sikapnya lah yang membuatmu tidak percaya. Dan kamu jangan mudah terbawa suasana dan perkataannya yang mampu menghipnotismu. Ingatlah, mungkin dia sedang gabut, dan sehingga dia menghubungimu. Kamu jangan menganggap jika memang kamu berarti baginya, nyatanya kamu tidak seberarti itu untuknya. Hindarilah harapan yang membuatmu terjatuh, lebih baik bersikap biasa saja, agar terhindar dari sakit hati. Cobalah untuk tidak berharap apapun terhadap siapapun, fokuslah dalam tumbuh kembangmu, agar kamu pantas dimiliki dan memiliki seseorang yang memang berhak kamu miliki. Karena patah hati bukanlah hal yang menyenangkan, cobalah untuk tidak mudah baper atas perlakuan baik seseorang terhadapmu. Jangan sampai kamu terlena dengan segala hal yang dia tunjukkan padamu. Karena seseorang akan berubah, walaupun dia sudah berjanji sekalipun, karena waktu akan merubah seseorang. Tetaplah kuat dari segala hal yang membuatmu kacau. Ingatlah kekacauan ini pasti akan ada akhirnya. Nikmatilah dan tunggulah. Kebahagiaan di depan sana sudah menantimu. Jangan putus asa, apalagi menyerah. Kamu adalah sosok yang kuat dan tangguh menghadapi ujian hidup yang tiada hentinya. Teruslah berjuang. Walaupun kamu terluka parah, ingat, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum. Mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya, karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca. Mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Dan jika menginginkan konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor WhatsApp yang tercantum di deskripsi, dan itu pun harus berbayar. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024.
Semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat. Amin. Terima kasih.